Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan pembahasan UTS, yang dimana anggota kelompoknya terdiri dari Komang Jaya Laksamana BP, Rizky Yudiono, Muhammad Fahrizal Fakih Hilmawan, dan saya sendiri Cut Syakila Wardah. Untuk soal yang pertama yaitu sebuah pabrik memproduksi sepatu setiap hari. Permintaan sepatu dari distributor tidak tentu, di mana kadang naik dan kadang turun. Permintaan tertinggi pernah mencapai 4.500 pasang per hari dan permintaan terkecil 2.500 pasang per hari. Persediaan sepatu di gudang juga bervariasi, paling banyak mencapai 7.500 pasang per hari dan sedikitnya mencapai 125 pasang per hari. Gambarkan fungsi keanggotaan yang cocok untuk permintaan dan persediaan sepatu. Di mana dari soal tersebut diketahui permintaan sepatu minimum yaitu 2.500 pasang per hari dan maksimumnya 4.500 pasang per hari. Untuk persediaan sepatunya minimumnya 125 pasang per hari dan maksimumnya 750 pasang per hari. Di mana untuk fungsi keanggotaannya, variabel fazi permintaan terdapat turun dan juga naik, sedangkan untuk variabel fazi persediaan terdapat variabel sedikit dan juga banyak. Yang dimana untuk variabel permintaan turun, nilai keanggotaan akan semakin kecil ketika permintaannya meningkat. Di mana dapat dilihat mu turun dari X jika permintaan kurang dari atau sama dengan 2.500, maka derajat keanggotaannya adalah 1. Jika permintaan berada di antara 2.500 dan 4.500, maka menggunakan rumus 4.500 dikurang X atau 4.500 dikurang 2.500. Di mana jika nilai permintaan lebih atau sama dengan 4.500, maka derajat keanggotaannya adalah 0. Di mana selanjutnya permintaan naik jika nilai keanggotaan akan semakin besar ketika permintaannya meningkat. Mu naik dari S. Jika permintaan kurang dari atau sama dengan 2.500, maka nilainya adalah 0. Jika permintaan berada di antara 2.500 dan 4.500, maka menggunakan rumus X kurang 2.500 atau 4.500 dikurang 2.500. Yang dimana jika permintaan lebih dari 1 atau sama dengan 4.500, maka nilainya adalah 1. Dan dapat dilihat untuk grafik persediaan, garis hijau menunjukkan himpunan sedikit, sedangkan garis ungu menunjukkan himpunan banyak. Sumbu X menunjukkan jumlah persediaan sepatu dan sumbu Y menunjukkan derajat keanggotaan dari 0 sampai 1. Yang dimana pada saat persediaan 125, sedikit bernilai 1 dan banyak bernilai 0. Yang dimana semakin besar persediaan, nilai sedikit semakin kecil dan nilai banyak semakin besar. Dimana saat persediaannya mencapai 750, banyaknya bernilai 1 dan sedikitnya bernilai 0. Selanjutnya, Oke, baik, saya lanjutkan untuk soal UTS nomor 2, yaitu pertanyaannya, definisikan apa itu sistem kontrol fuzi dan jelaskan dalam satu paragraf. Boleh di next. Oke, di sini sudah jelas dari sebelum-sebelumnya, sistem kontrol fuzi itu merupakan suatu metode pengendalian yang menggunakan logika fuzi. Nah, sebenarnya secara sederhana logika fuzi ini itu dia mirip-mirip dari cara pikir manusia. Nah, kan kalau cara pikir manusia itu kan tidak pasti kan, bukan nilainya bukan 0 dan 1 atau benar dan salah, tapi berbagai macam. Nah, di sini juga sistem ini terdiri dari beberapa tahapan. Jadi dalam sistem kontrol fuzi itu ada 4 tahapan. Bisa dilihat di sini. Yang pertama ada fuzifikasi, kedua masuk ke dalam basis aturan atau rule base, selanjutnya ada inferensi fuzi, dan yang terakhir ada namanya defuzifikasi. Nah, dari keempat proses tersebut itu untuk menghasilkan outputan kontrol yang nantinya yang kita inginkan lah ibaratnya. Nah, kontrol fuzi ini
biasanya juga banyak digunakan di berbagai bidang. Contohnya itu kadang kita lihat di pengaturan suhu, terus ada juga di kecepatan motor, kemudian pada mesin cuci otomatis, dan sistem industri karena mampu memberikan respon yang stabil serta mudah diterapkan pada sistem yang lebih kompleks. Oke, jadi saya akan melanjutkan soal nomor 3. Soalnya itu misalkan variabel umur dibagi menjadi 3 kategori. Ada kategori muda, parubaya, dan tua. Dimana kalau muda itu umurnya kurang dari 33 tahun, kalau parubaya di antara 33 sampai 55 tahun, dan tua itu lebih dari 55 tahun. Nah, di sini ada dua pertanyaan, yaitu kita diminta untuk menentukan solusi klasik dan solusi Fujinya, dan dilengkapi dengan kurva fungsi keanggotaannya. Nah, di sini kita bahas dulu solusi klasiknya. Jadi, kalau di solusi klasik, di sini diketahui ada beberapa variabel, ada 3, muda, parubaya, tua. Kalau di himpunan klasik ini, dia ditandai dengan 1 jika anggota himpunan DOL itu bukan anggota himpunan. Kalau himpunan muda, itu dinyatakan 1 ketika umurnya lebih dari kurang dari 33 tahun, dan dinyatakan 0 jika kurang dari 33 tahun. Lebih dari 33 tahun. Selanjutnya, kalau himpunan parubaya, eh, dia akan bernilai 1 ketika umurnya 33 tahun sampai 55 tahun, dan 0 ketika lainnya. Kalau tua, dia dinyatakan 0 ketika kurang dari 55 tahun, dan bernilai 1 ketika lebih dari 55 tahun. Nah, didapatkan juga solusi fuzzy set-nya. Ada himpunan muda, parubaya, dan tua. Kalau yang muda, itu dinyatakan 1 ketika kurang dari 25 tahun. Dan dinyatakan menggunakan rumus 33 min X per 8 ini ketika umurnya tuh di antara 25 sampai 33 tahun. Kita bisa ambil contoh di sini. Semisal ada 29 tahun, maka nanti 33 dikurangi 29 per 8 itu derajat keanggotaannya itu 0,5. Kalau di parubaya seperti itu juga, dan juga di tua ketika dia lebih kurang dari 45 tahun, maka dia bernilai 0. Kalau di antara 45 sampai 55, dia menggunakan rumus X min 45 per 10, dan derajat keanggotaan 1 ketika lebih dari 55. Terus selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu buatkan matriks deskripsi dan karakter antara fuzzy set dan classic set. Oke, di sini ada matriks perbandingannya, yaitu karakteristiknya seperti definisi batas, keanggotaan, logika dasar, hukum teori, dan aplikasi utama. Lalu ada perbandingan antara classic set dan fuzzy set. Di definisi batas, classic set seperti tegas, presisi, dan kaku. Sedangkan fuzzy set samar, bertahap, dan fleksibel. Untuk nilai keanggotaan, dikasihkan itu binario mutlak 0 dan atau 1, lalu di fuzzy set continue dalam rentang 0 sampai 1. Lalu di logika dasar, fuzzy set itu logika boolean, lalu fuzzy set logika fuzzy atau kebenaran sebagian. Lalu di hukum teori, di classic set mengikuti hukum exclude middle. Lalu di fuzzy set mengizinkan keanggotaan ganda multitafsir. Lalu di aplikasi utama, classic set itu sirkuit digital, pemrograman konvensional. Sedangkan di fuzzy set, lalu ada contoh di analogi dunia nyata, yaitu start and off, dimmer lampu, dan bahasa alami. Sekian. Oke,
Sekian dari presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.